Ada ilmu yang penting yang memang sudah dinyatakan oleh Nabi, ilmu ini yang bakal ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu ilmu faraid, ilmu waris. Ilmu faraid. Ketika orang mengatur hartanya tanpa menggunakan ilmu faraid, maka dia berdosa dan hartanya tidak berkah, kecuali sulhu. Akan tetapi langkah awal tetap harus lewat jalur ilmu faraid. Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah meriwayatkan, juga Al-Imam Ibnu Majah yang dilahirkan tahun 209 wafat 273 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang lahir 306 Hijriah wafat 385 Hijriah, meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Hurairah, ta'allamu al-faraid, wahai Aba Hurairah, belajarlah ilmu faraid, ilmu waris. Wa'allimuhu, dan ajarkanlah kepada umat. Fa innahu nisful ilm, karena sesungguhnya separuh daripada ilmu, yaitu ilmu faraid separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia banyak dilupakan. Wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, dan dia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Arkanul irth salasa, rukun waris 3. Muwarrith, orang yang mewarisi, yaitu almarhum yang meninggal, semua hartanya yang ketika hidup ada, maka itu jatuhnya waris. Harta yang ia miliki setelah meninggal itu tidak masuk hukum waris. Ya, misalnya kita bicara asuransi, terlepas asuransi khilaf ya, kalangan ulama ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Saya gak bahas itu nanti pembahasan lain lagi. Artinya harta itu muncul ketika dia meninggal. Harta itu ada ketika dia meninggal. Di saat hidup tidak ada, tidak di tangannya. Atau tunjangan ya, dan lain sebagainya yang ada ketika sudah meninggal, maka itu tidak masuk hukum waris. Harta waris yang dimana dia hidup ada di tangannya, ada dimilikinya. Itu. Kemudian yang kedua, al-warith, orang yang menerima waris, rukun kedua yang menerima waris. Yang ketiga adalah haqqul mauruth atau tirkah, harta yang ditinggal. Ini 3 rukun tuh. Arkanul irth salasah, rukun waris 3. Ada juga disebut mawani' al-irth, penghalang-penghalang seseorang menerima waris. Ada beberapa golongan orang yang memang tidak berhak menerima waris. Yang pertama, kita pahami bahwa waris ini bisa diterima atau bisa mendapatkan harta warisan karena memiliki 2 hubungan. Yang pertama gorabah, hubungan kekerabatan. Ini anak, ini ayahnya, ini nanti juga paman juga bisa, dengan nanti ada pembahasan khusus ya, kakeknya, ponaannya dan seterusnya. Itu kan hubungan gorabah. Yang kedua lewat musaharah, pernikahan, istrinya ya. Kemudian nanti dari itu juga bisa turun temurun, istri tidak ada, anak tidak ada, paman tidak ada, semuanya yang punya saudara istri, karena dia nikah bisa nyambung ke situ nanti. Hanya itu 2 jalur itu saja. Seseorang terima waris hanya lewat kekerabatan atau lewat jalur nasab, punya hubungan nasab. Yang kedua hubungan pernikahan.
Akan tetapi ada beberapa golongan orang yang secara khusus disebut sebagai mawani' al-irth. Orang-orang ini sekalipun punya hubungan tersebut, hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, tapi mereka tidak berhak menerima waris. Kalau anak angkat yang gak punya nasab, itu gak masuk warisan. Anak angkat. Ya. Nah ini yang memang memiliki hak waris sebenarnya, tapi karena ada sebab-sebab sehingga tercegah dia terima waris. Yang pertama, membunuh. Dia membunuh untuk dapat warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu la yarithu. Rawahu at-Tirmidzi, yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah. Nabi bersabda, orang yang membunuh tidak menerima waris. La yarithu. Yang berikut, beda agama. Beda agama. Hadis muttafaqun ilaih. Muttafaqun alaih, atau ada riwayat mengatakan ini hadis rawahul Bukhari. Nah, yang pasti ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari. Yang lahir 194 wafat 256 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithu al-muslimul kafir walal kafir al-muslima. Orang Islam tidak bisa memberikan warisan kepada orang yang kafir. Dan orang yang kafir pun tidak bisa memberikan warisan kepada orang Islam. Misal mungkin ada saudaranya atau siapa keluarganya itu kafir, dia muslim, meninggal ya, hartanya gak bisa jadi waris. Sebaliknya juga demikian, dia muslim, ketika meninggal hartanya ini ahli warisnya orang-orang kafir, tidak bisa menerima. Itu namanya mawani' al-irth, pencegah warisan. Ada juga kasus memberikan wasiat. Wasiat misalnya bahwa ini rumah atau ini tanah, kalau saya meninggal tolong jangan dijual. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini harta ayah, ini harta ibu, ini harta. Tolong ya, kalau kalian meninggal wahai anak-anakku, jangan dijual ya. Ini wasiat. Ternyata dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 wafat 275 Hijriah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasihul wasiyah lil warith idza lam yujizha al warathah. Tidak sah wasiat yang diberikan kepada orang yang ahli waris, terkecuali seluruh ahli warisnya itu membolehkannya. Bapak-bapak sekalian, harta warisan yang ditinggal itu secara hukum Islam sudah milik ahli waris. Sekalipun hibah dibatasi oleh hukum hanya sepertiga. Wasiat dalam masalah ini Nabi mengatakan hukumnya gugur, terkecuali seluruh ahli waris ridho. Oh, semua kita sepakat ini rumah tidak dijual. Tapi kalau ada satu saja dari ahli waris, anak ada 5 orang, satu saja tidak ridho, mungkin karena dia susah, dia butuh uang, dia mengatakan saya mau ambil hak saya, itu haknya dia. Jangan jadi zolim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, berikanlah ya harta waris tersebut bi ahliha. Saya lupa redaksi awalnya itu. Ada tuh dalam hadis sahih. Kata Nabi, berikanlah harta waris itu kepada pemiliknya.
Ini maknanya disegerakan. Disegerakan tentunya ya sesuai adat berapa hari setelah meninggal. Jangan baru meninggal terus sudah sibuk urus waris. Itu kan secara etika dan akhlak kurang baik. Apalagi sampai berkelahi. Tunggu beberapa hari setelah itu. Yang pasti hukumnya Nabi mengatakan bahwa segerakanlah harta waris itu diserahkan bi ahliha, kepada ahlinya. Ya, ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini berkaitan hukum waris. Jadi sebelum kita masuk ke had, ilmu waris itu fardu kifayah. Apa konsekuensi fardu kifayah? Jika di satu wilayah tidak ada yang faham ilmu waris, kita semuanya berdosa. Itu konsekuensi fardu kifayah. Makanya bersyukur jika ada anak-anak yang sekolah pesantren, yang belajarnya serius, yang bisa paham, walaupun tidak pakar, pahamlah sedikit. Sudah menggugurkan satu wilayah tersebut dari hukum. Tapi kalau semuanya tidak tahu ilmu faraid dan ilmu-ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah, maka konsekuensinya wilayah tersebut semuanya kena dosa. Makanya satu negeri itu tidak baik jika di situ tidak ada ilmu agama. Habib Soleh Tanggul pernah pergi ke Bogor dari Tanggul naik mobil. Perjalanan cukup panjang, beberapa kali mampir di beberapa tempat. Ya, beliau dengan kewalian yang kami percaya ya. Beliau seorang wali min auliyaillah. Mampir di satu negeri, ini negeri bagus, wangi. Ilmu hidup di sini. Saya mau nginap di sini. Kemudian jalan lagi di suatu tempat, berhenti, jangan di sini. Ini negeri gak ada baiknya. Kenapa? Ilmu gak ada di sini. Gak ada aroma wangi, yang adanya bau busuk. Pindah lagi. Sampai akhirnya sampai ke Bogor. Nah, di Bogor mencium aroma wangi. Ya, di situ tempatnya banyak para ulama. Seperti syair tadi, idza ma jahalu khayyama fi biladin ra'aita usudaha musihat kuruda. Apabila kebodohan menetap di satu negeri, maka kau akan melihat singa pun berubah menjadi monyet-monyet. Musihat kuruda. Ini ilmu faraid. Ilmu faraid. Jadi wasiat tidak berlaku. Wasiat itu dalam hukum waris enggak berlaku. Berlakunya ketika ahli waris ridho. Karena kasihan yang meninggal sudah selesai urusan di dunia. Tapi yang hidup ini mungkin ada yang susah. Dia butuh. Maka wasiat ini gugur. Begitu juga wasiat yang isinya adalah maksiat. Nggak bisa dilaksanakan, haram dilaksanakan wasiat yang di situ ada dosa, di situ ada pelanggaran hukum. Jadi tidak selamanya wasiat itu dilaksanakan. Itu. Wa'alam annal hududa mutanawwi'a. Ketahuilah bahwa hukum-hukum had itu bervariasi. Apa sih hukum had itu? Hukum had adalah suatu hukum yang sudah diatur oleh Allah bentuk hukumannya. Apa itu had? Adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah yang sudah Allah tentukan bentuk hukumannya. Kalau belum ada bentuk hukumannya, namanya ta'zir. Itu berdasarkan ijtihad hakim. Ya. Nah, ini ada hadis tadi saya katakan, hadis tentang waris tadi. Ya, itu penting sekali ya. Nah, ini hadisnya yang tadi saya katakan ya. Rasul mengatakan alhiku al-faraida bi ahliha. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Alhiku, berikanlah
Al-haqa yulhiqu. Al-hiqu pakai qaf. Al-hiqu al-faraid, berikanlah warisan-warisan tersebut bi ahliha, kepada ahli warisnya. Jangan ditahan-tahan. Ada yang menahan harta itu sampai bertahun-tahun. Dia pikirnya aman karena ya ini sesama saudara, tapi dia gak berpikir bahwa dia juga akan meninggal, nanti punya anak yang belum tentu seperti dia, yang bisa jadi masalah setelahnya. Jangan melihat oh kita aman-aman, Bib, saya sama saudara saya saling ridho, kita belum mau jual. Iya betul, tapi kau punya anak, saudaramu punya anak, suatu saat kau pasti meninggal. Ketika kau meninggal, urusan ini belum tuntas, menjadi masalah di bawah. Makanya Nabi katakan al-hiqu al-faraida bi ahliha. Nabi sudah tahu masalah yang muncul ke depan. Segerakanlah waris itu diberikan kepada pemiliknya. Baik. Jadi 3 ilmu ini penting, ikhwan muslimin. Akhir zaman nih, akhir zaman. Akidah, fikih, tasawuf akhlak. 3 ini penting sekali. 3 ilmu ini fardu ain. Setiap yang namanya muslim wajib belajar. Guru kami sampaikan, kita disuruh menuntut, bukan wajib memahami. Yang namanya ilmu tidak mudah. Tidak semua orang bisa paham semua ilmu, apalagi 3 ilmu ini sangat luas ya. Tapi ketika sudah berusaha, kita mungkin tidak mampu memahami, mungkin berapa persen yang kita pahami, kewajiban itu sudah gugur. Karena Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang diwajibkan kepada kita menuntut, berusaha. Ada yang bisa berhasil memahami, alhamdulillah. Ada yang mungkin kasihan, dia lupa ini, bab ini kadang ingat, kadang keliru. Manusiawi. Ini sudah masuk ke ranah pemberian Allah. Ilmu itu pemberian Allah. Kita hanya berusaha. Makanya kadang-kadang jangan dipaksa anak, kamu harus berhasil dan seterusnya. Dia sudah berusaha, kalau Allah tidak menetapkan dia berhasil, Allah kasih jalan yang lain. Jangan dimarahin. Itu namanya nasib wa hazz. Bagian yang sudah Allah tentukan kepada hambanya. Baik. Nah, ini Arba'in Nawawiyah luar biasa. Kenapa kumpulan 40 hadis? Ini ulama mengarang banyak sejak zaman dulu. Tapi yang populer kan karangan Imam Nawawi yang lahir 631 wafat 676 Hijriah. Karena ini adalah kumpulan-kumpulan hadis yang mencakup akidah, fikih dan tasawuf. Makanya terkenal. Ya. Walaupun tidak cukup kita hanya menjadikan kitab ini sebagai rujukan ya. Artinya kalau mau akidah ya belajar tentang ilmu akidah dengan kitab-kitabnya. Ya, Ummul Barahin, ada juga Aqidatul Awam, ada Kifayatul Awam dan seterusnya. Tentu kepada ulama-ulama yang mutakhasis fi hadzal ilm, yang memang dia spesialisasi di ilmu tersebut. Karena ilmu ini tidak bisa dikatakan mudah ya, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih, kita harus belajar ilmu fikih. Yang fardu ain tidak banyak kok, hanya masalah ibadah. Kalau mau dagang ya fikih muamalah, mau nikah belajar fikih nikah. Fikih jinayah yang wajib adalah hakim jika menggunakan hukum Islam. Ilmu faraid fardu kifayah. Ulama dahulu memisahkan ilmu faraid dengan ilmu fikih, walaupun dia masuk ke dalam hukum. Dia tidak masuk ke fikih ibadah, dia tidak masuk kepada fikih muamalah, dia tidak masuk kepada fikih munakahah, dan dia tidak masuk ke dalam fikhul jinayah. Ada ulama yang memisahkan, tapi tetap masuk kepada daerah hukum.
Sehingga dikatakan ilmu faraid ilmu yang independen. Ulama mutaakhirin memasukkan ilmu faraid masuk ke dalam fikih di bab muamalah dimasukkan. Ini kebanyakan mayoritas ulama mutaakhirin. Baik. Nah, Imam Ghazali punya kumpulan keterangan tentang 40 masalah akidah. Yang lahir beliau 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, berjudul Al-Arba'in fi Usuluddin. Di situ Imam Ghazali menguraikan dan menjelaskan perihal masalah akidah dengan membahas 40 masalah akidah. Makanya disebut Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian muncul ulama setelahnya yang pakar di bidang akidah, pakar di bidang tafsir, pakar di bidang hadis, pakar di bidang ilmu dialog dan debat, mutafannin, banyak ilmu dikuasai, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menulis kitab Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, menyempurnakan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah.